Dan kemudian cintanya tulus karena perjuangannya panjang. Nama Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo saling berebut nomor wahid pada berbagai survei pemilihan presiden periode mendatang. Dan kamu tahu, rupanya mereka punya banyak kemiripan. Dari jabatan gubernur dengan segudang prestasi, berasal dari alma mater yang sama, usia yang selisih hanya setahun, hingga punya basis pendukung yang solid dan fanatik. Sebelum menjatuhkan kontreng, Anies Baswedan lahir pada 7 Mei 1969 di Kuningan, Jawa Barat. Ia merupakan anak dari Rashid Baswedan yang berprofesi sebagai dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Indonesia dan Haja Alia Rashid Baswedan, dosen dan guru besar emeritus di Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY. Anies adalah anak sulung dari dua bersaudara. Anies tumbuh dan besar serta menghabiskan pendidikannya hingga SMA di Yogyakarta. Setelah lulus SMA, Anies kemudian kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Anies kemudian mendapatkan beasiswa S2 di University of Maryland, School of Public Policy, College Park, Amerika Serikat, dan studi doktor di Northern Illinois University, Department of Political Science, di DeKalb, Illinois, Amerika Serikat. Walau sibuk kuliah, Anies adalah sosok yang aktif berorganisasi. Di UGM, ia menjadi ketua senat di fakultasnya. Ia juga turut menginisiasi demonstrasi melawan penerapan sistem dana sosial berhadiah pada November tahun 1993. Pada Mei 1996, Anies Baswedan menikah dengan Ferry Farhati Ganis. Pasangan ini dikaruniai 4 anak. Ganjar Pranowo lahir di Karanganyar, Jawa Tengah pada 28 Oktober 1968. Ganjar adalah anak kelima dari 6 bersaudara yang lahir dari pasangan Parmuji Pramudiwiryo dan Sri Suparmi. Ayah Ginanjar adalah seorang polisi, sedangkan ibunya adalah penjual warung kelontong. Ganjar remaja menempuh SD dan SMP di Kutoarjo, lalu menetap di Yogyakarta dan bersekolah di SMA BOPKRII Yogyakarta. Ia kemudian kuliah hukum di UGM. Dan saat berkuliah, dia pernah cuti kuliah 2 semester karena tidak ada biaya untuk kuliah. Namun Ganjar berhasil meraih gelar sarjana pada tahun 1995. Nah, dan pada tahun 2013, Ganjar menyelesaikan studi pasca sarjananya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saat kuliah, Ganjar bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Dia pun pernah menjadi salah satu demonstran yang memprotes kebijakan rektor-rektor UGM periode 1986 sampai 1990. Pada September 1999, Ganjar menikah dengan Siti Atiko Supriyanti. Dari pernikahannya tersebut, Ganjar dan Siti dikaruniai 1 orang putra. Anies bekerja pertama kali sebagai peneliti dan koordinator proyek di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi UGM. Pasca meraih gelar doktor di tahun 2004, ia bekerja sebagai manajer riset di perusahaan elektronik IPC Inc. di Chicago. Di tanah air, Anies pernah menjadi Direktur Riset Indonesian Institute Center. Pada tahun 2007, pria kelahiran 1969 itu dilantik menjadi Rektor Universitas Paramadina dan menjadi tokoh pencetus dan ketua Yayasan Indonesia Mengajar. Pada tahun 2014 sampai 2016, ia dipercaya masuk dalam Kabinet Kerja Joko Widodo Yusuf Kala sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Berasal dari golongan independen, pada tahun 2017 ia terpilih memimpin DKI Jakarta sejak 2017 setelah mendapatkan dukungan dari Partai Gerindra dan PKS. Adapun Ganjar Pranowo bekerja di lembaga konsultan HRD di Jakarta, yaitu PT Prakarsa pasca meraih gelar sarjana. Karirnya sebagian besar tidak lepas dari kiprahnya sebagai kader PDIP. Ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PDI Perjuangan selama 2 periode.
Dan pada periode 2004 sampai 2009, ia menjadi anggota Komisi 9 DPR RI. Kemudian pada periode 2009 sampai 2013, ia menjabat Wakil Komisi 2 DPR RI. Diusung oleh PDIP, Ganjar Pranowo terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode, yakni 2013 sampai 2018 dan berlanjut dari 2018 sampai 2023. Selama menjabat sebagai gubernur, ada puluhan prestasi yang pernah ditorehkan oleh Gubernur Anies. 7 diantaranya adalah opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI selama 3 tahun berturut-turut, pembina BUMD terbaik tahun 2020, Top of the Top dalam BUMD Award 2020, Indonesia Government Procurement Award 2020 dari LKPP RI, penghargaan sebagai Kota Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM RI, penghargaan Top Leader on Digital Implementation 2020, dan yang terakhir yakni ke-7, Best Governor for Inclusive Economic Growth, People of the Year 2021 Metro TV. Tak kalah dari Anies, Ganjar juga mencatatkan sejumlah prestasi selama memimpin Jawa Tengah, antara lain Gubernur terbaik dalam program penyehatan pangan nasional 2021 dari Kementerian Kesehatan, pelapor laporan hasil kekayaan penyelenggara negara terbaik dari Komisi Pemberantasan Korupsi, penghargaan pengendali inflasi terbaik nasional se-Jawa Bali, penghargaan Parahita Eka Praya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 4 tahun berturut-turut, opini wajar tanpa pengecualian selama 10 kali berturut-turut, anugerah keterbukaan informasi publik selama 3 tahun berturut-turut, dan yang terakhir, anugerah Iptek Budi Pura pada tahun 2018 dari Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Tahun memimpin, sejumlah kebijakan Anies menuai kritik. Ia dikritik atas pembangunan monumen Tugu Sepeda, Tugu Sepatu, hingga bambu getah-getih yang dinilai boros dan tidak bermanfaat. Kebijakan pembangunan sumur resapan juga dinilai malah menimbulkan banyak masalah, mulai dari pembangunannya yang salah tempat, merusak jalan, hingga membuat kendaraan terperosok. Dan yang paling kontroversial adalah pelaksanaan Formula E. Walau sukses terlaksana, proses pelaksanaan diiringi sejumlah kasus, seperti penebangan pohon di Monas yang tidak melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, yang belakangan terkesan sia-sia karena penyelenggaraan Formula E gagal dilaksanakan di sekitaran Monas. Berikutnya adalah kontroversi sponsor miras dan temuan 560 miliar rupiah untuk pembayaran komitmen free dari APBD. Padahal sebelumnya, Ketua Pelaksana Saroni mengklaim pelaksanaan Formula E tak menggunakan APBD. 2 periode menjabat, Ganjar juga tak luput dari kontroversi. Ganjar Pranowo pernah dilaporkan terlibat korupsi proyek EKTP saat masih menjadi Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin dalam persidangan menegaskan dia melihat langsung Ganjar Pranowo menerima dana suap. Namun sejauh ini KPK tidak memiliki bukti keterlibatan Ganjar. Pada 2017, Ganjar Pranowo menerbitkan surat izin penambangan PT Semen Indonesia di Rembang. Izin itu membuat Ganjar Pranowo banjir gugatan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Lembaga Pelestarian Lingkungan. Dan bukan cuma itu. Berikutnya Ganjar juga pernah menuai kontroversi saat hadir di podcast Deddy Corbuzier pada tahun 2019 silam. Saat itu Ganjar mengaku pernah menonton film dewasa dan hal itu menurutnya adalah hal yang wajar. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, kekayaan Anies Baswedan pada 31 Maret 2022 mencapai 10,9 miliar rupiah.
Harta Anies diantaranya terdiri atas 6 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Sleman, serta Ponorogo senilai 14,7 miliar rupiah. Sementara, total harta bergerak milik Anies senilai 1.550 juta rupiah dengan rincian 1 unit mobil Honda Odyssey minibus tahun 2016 senilai 450 juta rupiah, 1 unit motor Vespa Sprint tahun 1968 senilai 50 juta rupiah, serta motor Kawasaki X250V tahun 2018 seharga 50 juta rupiah. Pada pekan pertama Mei 2022, harta Gubernur Jawa Tengah 2 periode ini sebesar 11,7 miliar rupiah. Kekayaan tersebut terdiri atas aset tanah dan bangunan senilai 2,62 miliar yang berlokasi di Bogor, Purbalingga, dan Sleman. Di sektor transformasi dan mesin, Ganjar memiliki aset senilai 1,6 miliar rupiah. Ganjar juga mempunyai 4 unit mobil, yaitu Nissan Tiana tahun 2013 senilai 200 juta rupiah. Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 seharga 535 juta rupiah, Toyota Crown keluaran 2008 yang dibanderol dengan harga 190 juta rupiah, serta Hyundai Ioniq EV Signature AT tahun 2021 seharga 620 juta rupiah. Bukan cuma itu, Ganjar juga mengoleksi 1 unit motor VR skuter tahun 2018 dengan harga 10 juta rupiah dan 1 unit motor Kawasaki ER6N keluaran tahun 2012 senilai 65 juta rupiah. Walau Anies dan Ganjar adalah capres terfavorit, masing-masing dari mereka mempunyai tantangan tersendiri. Anies berasal dari kalangan non-partisan, golongan independen. Dia butuh dukungan partai untuk pencalonannya sebagai presiden. Sementara Ganjar, meskipun merupakan kader dari partai pemenang pemilu lalu, PDIP, namun secara politis sinyal partai cenderung tak mengantangannya masing-masing.